Rukun sholat yang ke-9 watasi'uha tuma'ninatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'uha, dan yang ke-9 dari rukun sholat. Yang 14, ini 9 sudah, ya semuanya 14. Tuma'ninatun fi kullim minar ruku'i wassujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali. Dan yang ke-9 rukun sholat ialah tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya berhenti sekejap. Jadi tuma'ninah itu artinya berhenti sekejap, memisah antara satu dengan lain. Misalnya i'tidal, kemudian i'tidal, ruku. Nah, memisah. Jadi tuma'ninah gunanya memisah di antara yang pertama dan yang kedua. Tuma'ninatun, tuma'ninah fi kullim minar ruku'i, pada tiap-tiap dari ruku, wasujudataini, wasujudai, dan dua sujud, wal julusi bainahuma, dan sujud dan sujud dan julus di antara, dan duduk di antara dua sujud, dan duduk di antara dua sujud, dan i'tidal. Jadi tuma'ninah itu artinya berhenti sekejap selama membaca tasbih. Ukurannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali. Sunat 3 kali. Jadi habiskan dulu gawean pertama, memisah dari gawean yang sudah lewat. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, sekali yang wajib. Jadi ukurannya sekali, lebihnya 3 kali. Sunat 3 kali. Nah, jadi tuma'ninah setiap ruku, sujud, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Jadi berhenti. Jadi bangun daripada ruku, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini tangan ini jangan sampai ke belakang. Andak aja di sini. Ini banyak kok. Subhanallahil azim 3 kali sudah. Sami Allahu liman hamidah. Kada sadar tangannya bergerak. Apalagi melebihi 3 kali, maka batalah sholatnya. Jadi aturan-aturan sholat itu harus dijaga supaya sholat kita sah menurut fikih. Subhanallahil azim bihamdi 3 kali membaca Sami Allahu liman hamid. Anda aja langsung, jangan melimbai-limbai kayak ini. Limbai-limbai lesah karena sholatnya. Jadi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya berhenti sekejap. Walau kana, sekalipun keduanya ruku dan sujud itu sholat sunat. Walaupun sholat sunat harus ada tuma'ninahnya, ruku dan sujudnya, dan duduk di antara dua sujud. Khilafan lil anwari, bersalahan bagi anwar. Wadhabituha antasdaqirra, dan keterangannya, penjelasannya tuma'ninah ialah antasdaqirra a'dauhu. Antasdaqirra a'dahu. Wadhabituha artinya keterangan tuma'ninah. Dobitnya apa, jar keterangannya apa? Antasdaqirra, bahwa menetapkan
Antastaqirra bahwa engkau menetapkan a'dha'uhu antastaqirra a'dha'uhu bahwa menetapkan seluruh anggotanya bihaitu yang fasilu sekira-kira memisah ma intaqala ilaihi daripada rukun yang memindah amma intaqala anhu meninggalkan pindahan dari yang pertama. Artinya ruku, nah habis sudah gawin pertama baru i'tidal, habis baru sujud, jadi memisah. Jadi tuma'ninah itu memisah antara rukun satu kepada rukun yang lain. Jadi intinya tuma'ninah itu berhenti sekejap sekedar membaca tasbih subhanarabbil azim wa bihamdi apabila ruku, apabila sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi, apabila i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sampai habis. Wa ashiruha dan yang ke-10 tasyahudu akhirin membaca tahiyat akhir. Wa aqallu dan sekurang-kurangnya tahiyat akhir Marwahu Syafi'i wa Tirmidzi apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi at-tahiyyatu lillah bacaan tahiyat at-tahiyyatu lillah ila akhirnya sampai habis. Tatimmatuhu kesempurnaannya tahiyat ialah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusannu dan disunatkan likullin bagi semuanya, artinya bagi semuanya tahiyat ziyadatun menambah al mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah di atas kedadaran kita tambahin at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah ini yang di atas ini misalnya sembahyang singkat, misalnya sembahyang tarawih, jadi tahiyatnya at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempurnaannya tahiyat menambah al mubarakatus sholawatut thayyibat wa asyhadu atsani dan tasyahud yang kedua wa ta'rifu assalamu dan definisi assalamu fil mawdi'aini pada dua tempat assalamu alayka assalamu alayna lal basmalatu qablahu tidak membaca bismillah sebelumnya wala yajuzu ibdalu lafdhin min hadza dan tidak boleh mengganti lapas lain dari ini. Misalnya diganti apa? Al-aqallu walaupun sedikit, walau bimuradafati sekalipun dengan lawannya, lawan kalimatnya. Misalnya tahiyat diganti dengan kalimat misalnya hadratullah misalnya diganti kalimat lain kada boleh. Misalnya diganti bimuradifihi dengan balikannya kan nabi, kan di situ Muhammad diganti kalimat nabi. Bir rasul kan nabi bir rasul seperti nabi dengan kalimat rasul. As-salah misalnya wa asyhadu anna nabiyya rasulullah misalnya salah. Wa aksuhu dan palingannya itu rasul nabiyyu wa asyhadu anna rasul nabiyullah misalnya dipaling kada sah juga.
Wa Muhammadun bi Ahmad, dan mengganti kalimat Muhammad dengan Ahmad. Misalnya wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah. Kada boleh juga. Jadi apa yang ada di situ gitulah. Wa ghairuhu, dan selainnya. Wa yakfi, dan cukup. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La, bukan wa anna Muhammadan rasuluhu, kada boleh. Wa anna Muhammadan rasuluh kada dibuati abdun, kada boleh. Wa yajibu, dan wajib. Ayyura'iyahuna at-tasdidatu, wajib di sini memelihara beberapa tasdid. Jadi tasdidnya itu harus dijaga. Kalau kada dijaga, kada sah. Misalnya kada bertasdid, satu, dua. At-tahiyyatul mubarakatus. Tiga. At-thayyibat. Empat. Thayyibat. Lima. At-tahiyyatul mubarakatus, salawatut thayyibat. Assalamu alaina. At-tahiyyatul lillah apa? Ini belum. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Lillah berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permaannya tulisannya aja sebutin aja berketahuan. Pertama at-tahiyyat. At-tahiyyat. Satu lah. Dua. At-tahiyyatu. Dua sudah. Tahiyyatul mubarakatus sholawat. Tiga. At-thayyibat. Berapa sudah nih? 3, 4, 5. At-thayyibat, as-salat tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi. Berapa? 6. Tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Assalamu alayka. 7. Ini banyak 24 tasdid. Kita baca aja karena ketemu aja. Wajibu, dan wajib. Ayyura'iya huna at-tasdidatu. Wajibu ayyura'iya huna at-tasdidati. Salah tadi baca at-tasdidati. Wajibu ayyura'iya huna at-tasdidati. Dan wajib di sini memelihara beberapa tasdid. Wa adamu ibdali harfin bi akhara, dan meninggalkan dan ketiadaan mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Wal muwala, dan berturut-turut. La tartiba illam yakhlu bil makna. Illam yakhlu bil makna, jika tidak merusak makna. Walau azharon nuna al mudghamata, maka jika menampakkan nun yang diidghamkan fil lami, pada huruf lam, fi an alla ilaha illallah, abtalu, batal. Jadi annya itu kada ditasdidakan, kada diidghamkan bila gunnah, dibaca kayak ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah, abtala, batal salatnya. Ya harus ada tasdidnya Allah. Jadi nunnya hilang, tinggal Allah.
Anla dibaca alla. Wa abtola batal sholatnya litarki siddatun minhu, karena meninggalkan tasdid darinya. Kama law taraka idghamu dali Muhammadin fi rasulillahi, seperti batal juga meninggalkan idgham pada dal Muhammad pada ra Rasulullah. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dibaca Muhammadan karena dibaca Muhammadar. Nah berarti hilang tasdidnya, berarti batal. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau boleh dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah. Wa yajuzu fin nabiyyi al-hamzatu, dan harus pada kalimat an-nabi menggunakan hamzah, wa tasdidat dan pakai tasdid. An-nabi wa asyhadu an-nabiyyu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pakai alif lam, ayyuhan nabiyyu. Nah, wa tasdid pakai tasdid biyu. Wa hadi asyaraha, dan yang ke-11 rukun salat, salatu ala nabi, salatun ala nabi, membaca salawat atas nabi, ba'dahu sudah tahiyat tadi, ay ba'da syaudin akhir, sesudah membaca tahiyat akhir, fala tajzi'u qablahu, maka tidak cukup sebelumnya. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya salawat Allahumma sholli, maknanya apa? Irhamhu, berilah kasih sayang, rahmatilah, irhamhu rahmatan makrunatan bita'zimi, berilah rahmat ya Allah kepada Nabi akan sebagai rahmat yang menyertai dengan kebesaran. Au sallallahu, boleh membaca sallallahu ala Muhammad, karena Allah sallallahu ala Muhammad tuh, sallallahu ala Muhammad boleh juga. Au ala rasulihi, sallallahu ala Muhammad rasulihi boleh. Awalan Nabi sallallahu ala Muhammadin ala Nabi. Duna Ahmad, tidak boleh menggunakan kalimat Ahmad. Misalnya Allahumma sholli ala Ahmad wa ala ali Ahmad, kada boleh. Kalau pakai sidinin atau mau? Nah di sini kan ada di bawah sini. Pakai sayyidina kayak apa? Kada pakai sayyidina kayak apa? Ya lah. Wala Muhammad rasulihi, duna Ahmad, tidak boleh menggunakan kalimat Ahmad. Pada Ahmad itu nama Nabi Muhammad juga. Tapi apa ketika sholat tidak boleh menggunakan kalimat Ahmad. Allahumma sholli ala Ahmad kada boleh. Jadi yang boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di luar sholat boleh aja. Misalnya Allahumma sholli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wal mahdi misalnya. Wa sunnah fi tasyahudin akhirin, dan disunnatkan pada tahiyat akhir. Wakila yajibu, ada mengatakan wajib. Apa yang wajib? Salatun ala alihi, bersolawat atas keluarga Nabi. Fayasulu aqallu, maka hasil paling sedikit kepada Nabi as-salatu ala ali. As-salatu ala ali, bukan Ali lah tapi Ali. Kalau Ali itu Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali keluarga Nabi. Jadi cara penyebutannya Ali, berarti keluarga. Kalau dibaca Ali, Ali anak Abi Thalib. Ali itu pakai ain lah. Iya. Kalau Ali pakai keluarga itu pakai alif, kalau Ali pakai ain. Kalau keluarga pakai Ali, kalaunya Ali pakai ain. Ali bin Abi Thalib, cara nulisnya Ali ibnu Abi Thalib. Kalau keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca gantian, terus baca terus gantian sampai aku hampir membaca. Nanti aku takuni, tutup bukunya aku takuni kan. Apa tadi?
Wa sunnah fi tasydid akhirin, dan disunatkan pada tahiyat akhir. Wakila dan al-wajibu, ada yang mengatakan wajib salatun ala ali, bersolawat atas keluarga Nabi. Fayasulu, maka hasil, artinya boleh aqallu sholati, sedikit-sedikitnya salat ala ali atas keluarga, bi ziyadati wa alihi, dengan menambah kalimat hi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma qalli sholawati, serta sedikitnya sholawat. La fil awal, bukan pada yang pertama, alal asohi, menurut yang skol yang sah. Jadi bukan tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu apa? Allah at-tahiyatul salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala alihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sholawat itu yang wajibnya di tahiyat akhir. Misalnya tahiyat awal, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, langsung berdiri boleh. Tahiyat awal langsung berdiri. Tapi kalau tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada sah. Karena situ ketinggalan sholawat. Iya. Kalau misalnya kayak ini. Jadi sholawat itu letaknya pada tahiyat akhir. Misalnya tahiyat awal kamu tuh buru-buru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung berdiri boleh. Ada pakai sholawat. Tapi kalau tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar surat wajib. Kalau misalnya Sayyidina Muhammad, kalau misalnya ada Muhammad toh, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kalau misalnya kan anak panjang. Hah? Karena panjang. Iya, karena panjang, wajibnya sampai situ. Kalau sunatnya kan panjang kayaknya. Wa sunnah fi tasyahudi akhirin du'aun, dan disunatkan pada tahiyat akhir baca doa ba'dama dzakara kulluh, sesudah sudah menyebut semuanya, artinya asyhadu an la tahiyatul mubarakatuh sampai habis, baru baca doa. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu baca doanya apa? Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Itu. Wa amma tasyahudul awal, maka adapun tahiyat awal, fayakrufi doa, maka dimakruhkan padanya berdoa. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, baru berdiri, itu makruh. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sholli ala Muhammad, berdiri. Pada boleh situ berdoa. Sama dalam tahiyat akhir, ini disunatkan tahiyat akhir aja yang berdoa. Fayukrahu fi du'a li binaihi ala takhfifi, karena meringankan sholat, artinya kada diperpanjang-panjangi. Illa, kecuali in faragha qabla imamihi, kecuali apabila jika selesai sebelum imamnya. Imamnya sing lawasan baca tahiyat awal nih sing panjangan, apa dibaca kita tahu, boleh kita berdoa di situ menambahi. Karena menunggu imamnya kita tuntung. Fayad'u inaidin, maka berdoa ketika itu, ketika imam belum selesai membaca tahiyat. Wa maturuhu, dan yang datang dari hadis afdalu wa akiduhu, dan yang paling muakkad ma wajabahu ba'dul ulama, yang mewajibkan sebagian ulama, wa huwa, dan yaitu ini doa yang tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar, ya Allah, ulun berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnah masih ad-dajjal. Fitnah masih ad-dajjal, masih artinya sentuhan dajjal. Jadi sentuhannya dan petunjuknya itu jadi
ditunjuk jadi pohon berbuahlah kamu, padahal itu buahnya sudah kering, pohonnya kering sudah mati puluhan tahun, ditunjuknya hai pohon hiduplah, hidup langsung berdaun langsung berbuah, itu namanya masih. Jadi masih ini ada dua, tiga. Pertama masih Isa al-Masih. Jadi Isa al-Masih. Isa al-Masih. Kenapa dikatakan al-Masih? Nabi Isa itu apa yang disentuh berkehendak sesuai kehendak Allah jadi. Wahai tanah, jadilah kamu emas. Jadinya. Dajjal gitu juga, wahai Dajjal, jadilah kamu jadi. Lalu yang ketiga Musa Samiri. Musa Samiri itu Musa yang dipelihara oleh Jibril. Ya Musa ada dua di zaman itu. Di zaman Fir'aun ada Musa. Ada Musa bin Ali bin Imran, ada Musa Samiri. Musa Samiri ini dilahirkan tanpa ayah yang sah. Jadi abahnya itu ada akad nikah. Jadi Musa Samiri ini anak zina. Sedangkan Musa bin Imran itu dipelihara oleh raja kafir. Musa seekornya dipelihara oleh Jibril. Iya, mereka Jibril yang memelihara. Jadi Al-Masih ada tiga, ada Masih Nabi Isa, Al-Masih, Masih ibnullah, Masih Isa Al-Masih. Kedua Dajjal Al-Masih. Yang ketiga Musa Samiri Al-Masih. Ada tiga masih. Artinya dengan sentuhan, dengan telunjuknya jadi. Itu adalah istidraj, lanjuran dari Allah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya bahwa Dajjal ini nanti keluar dan membawa surga di kanan, membawa surga di kanan, membawa neraka di kiri. Tapi palingannya yang di kiri ini surga, yang surga ini neraka. Orang waktu itu kelaparan. Jadi amalan orang akhir zaman itu sebelum keluar Dajjal itu qul huwallah. Jadi membaca qul huwallahnya kanyangnya. Membaca qul huwallahu ahad setiap hari. Karena pohon-pohon yang ada di dunia ini didatangkan oleh Allah, hewan semua yang ada yang hijau-hijau dimakannya. Jadi kada ada tumbuh kada kawan lagi, orang cocok tanam. Otomatis kan ada makanan apa-apa. Nah, waktu itu Dajjal keluar. Menguji iman. Kebanyakan orang mengikuti Dajjal karena orangnya kelaparan, kehausan, kemarau panjang, tidak ada makanan. Jadi kalau empat aku jadinya, wahai si fulan, percayalah aku Tuhan jadinya. Percaya, mau minta apa aja kamu diberi. Wahai fulan, percayalah aku Tuhan. Tidak percaya. Kenapa? Karena kamu Dajjal, dibunuhnya langsung. Jadi imannya sudah diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua tadi Isa Al-Masih, kedua Dajjal, yang ketiga Musa Samiri. Jadi Musa Samiri itu dia mengetahui jejak langkah Jibril. Jadi Musa Samiri ini dilahirkan tanpa ayah karena dia takut di kampungnya itu langsung dibunuhnya mamanya dan anaknya. Dia pergi ke atas gunung. Setelah ke atas gunung, ini anaknya digendongnya sudah dilemparnya. Di atas gunung dilempar, anaknya dilempar ke jurang. Lalu Allah menyuruh Jibril, Jibril pelihara anak itu. Ya, yang ngarannya Dajjal, apa ngarannya nih lah? Nah, Dajjal itu berasal dari Musa Samiri ini. Yang Musa Samiri keluar itu Dajjal. Dari keturunan itu om. Iya, dari keturunan Musa Samiri. Jadi dia maulah. Jadi mereka Jibril itu misalnya berkuda, menyerupai kuda kan, bertunggang kuda. Jadi bekas kakinya itu, kaki kuda yang ditunggang oleh Jibril itu tumbuh rumput. Jadi setiap yang diinjaknya tumbuh rumput. Diambilnya rumput di bawah tanahnya tuh, di kepal-kepalnya. Itu anaknya mau jadi apa jadi?
Karena orang hebat yang melihara Jibril loh, jadi tahu rahasia-rahasia macam-macam. Ilmu kanuragan yang kelas tinggi ketahuinya. Tapi masalahnya dia tuh kafir. Tidak beriman dengan Allah dan Tuhannya Nabi Musa. Yang Nabi Musa kan ketur Sina, disuruh Allah bermunajat karena kaumnya ada yang tidak percaya. Aku tidak beriman kepadamu wahai Musa kecuali aku melihat Tuhanmu jahroh, Tuhan secara terang-terangan dengan mata kepala, hanya aku bawa beriman. Itu terang-terangan kalau kaum Nabi Musa tuh. Jadi kada pakai basa-basi tuh, belak-belakan. Jadi kalau kayak itu jar Allah datanglah ke Turusina, bermunajatlah di situ. Nah, jadi munajat itu artinya beribadah, menghampirkan diri kepada Allah dan berdialog, itu ngarannya munajat. Jadi berdialog dengan Allah dari hati ke hati, dari hatinya Musa, wahai Allah, ini ulun membawa kaumku 40 orang pilihan. Jadi di kaumnya Nabi Musa itu yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling paham itu diambil. Sampai 40 orang. Kalau orang bodoh kan susah kayaknya menerangkannya lawan orang lain. Nah, setelah kumpul 40 dibawa ke gunung Turisina, disertai munajat kepada Allah. Ujar Allah, wahai Musa, pandanglah gunung. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa yarah. Pandanglah wahai Musa dan kaummu kepada gunung. Apabila gunung itu tetap tidak bergerak, kamu akan melihat Allah. Artinya Allah Ta'ala menampakkan kepada gunung, bukan Tuhan di situ, bukan Allah Ta'ala di gunung Turisina, bukan Tuhan itu di aras bersemayam, bukan. Jadi pahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak memerlukan tempat. Tidak memerlukan tempat. Kalau Allah itu memerlukan tempat, otomatis tempatnya itu baharu. Artinya baharu itu berarti Allah berhajat kepada tempat. Berarti lain Tuhan. Jadi pahaman orang lain mengatakan bahwa Tuhan itu bertempat, ngarannya mujassimah. Arti mujassimah itu Allah itu berjisim, berbentuk. Nah, itu hukumnya kafir. Karena Allah itu tidak bertempat. Kalau Allah bertempat berarti berhajat ke bertempat. Nah, setelah itu pandanglah gunung, wahai Musa dan kaummu, dipandang. Akhirnya gunung itu seperti gasing. Putarannya seperti gasing. Lalu pecah. Tambur gunung Turisina tuh. Jadi semuanya pingsan, mati. Akhirnya Allah hidupkan. Bagaimana wahai Musa? Jadi ulun beriman kepadamu wahai Allah. Semuanya itu kesanggupinya melihat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang sanggup melihat Allah kecuali nanti di dalam surga. Wujuhu yaumaidin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Artinya nadhirah itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya memandang, melihat. Jadi surga itu melihat Allah. Melihat Allah. Jadi yang paling lezat, yang paling enak di dalam surga itu adalah melihat Allah. Kan surga itu mala ainun ra'at. Artinya mala ainun ra'at, tidak pernah mata membayangkan, memandang lezatnya. Wala udhun sami'at, dan tidak pernah telinga terlintas kayak ini bunyinya gak ada. Pokoknya tidak bisa dibayang-bayangkan saking nikmatnya. Tapi kalau melihat zat Allah, sirna, semuanya yang nyaman-nyaman tuh hanya itu yang nyaman. Melihat Allah. Wujuhu yaumaidin nadhirah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu bisa dilihat nanti di surga. Amin. Semoga kita berada di dalamnya. Jadi Al-Masih tadi ada 3 lah. Nabi Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih, Musa Samiri Al-Masih. Apa tadi? Masih Dajjal adalah Muhammadul Masih Dajjal. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh meninggalkan doa ini. Wa minhu, dan sebagiannya, Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa yang telah lalu, wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang, wa ma asrartu, dan dosa yang rahasia yang tidak dilihat,
wa ma alantu dan dosa yang nampak, wa ma asraftu dosa yang berlebihan, wa ma anta alamu bimini engkau lebih mengetahui, antal muqaddim engkau Tuhan yang qadim, wa antal muakhir engkau Tuhan yang akhir. Artinya muqaddim tidak ada awalnya, muakhir tidak ada akhirnya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Rawahuma Muslimun, meriwayatkan doa tadi yang di atas lawan di bawah ini Imam Muslim. Doa yang pertama tadi Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Doa yang kedua Allahumma fir lima qaddamtu, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minhu aidan, dan setengah darinya doa pulang sesudah tahiyat akhir, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, ya Allah telah mendirimi diriku dengan kezaliman yang banyak, kabiran besar, katsiran banyak, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa segala dosa illa anta kecuali engkau. Waghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indika, keampunan dari engkau, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha kasih sayang. Rawahul Bukhari. Nah, yang ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini doa yang terakhir nih. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Wa yusannu ayang qusa du'aul imami an qadri aqalli tasyahudi wa salati ala nabi. Dan disunatkan meringkas doa imam dari sekedar paling sedikit tasyahud, tahiyat, sholawat atas nabi. Artinya kalau jadi imam jangan panjang-panjang membaca tahiyat akhir. Qala syaihuna tu sholatu ala nabi, dimakruhkan membaca salawat nabi pada adiyat tasyahud, sesudah membaca doa tahiyat akhir dimakruhkan. Misalnya Allahumma fir lima qaddamtu, lalu ditutup dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada boleh, makruh. Wa tsani asyara, dan yang asyara, dan yang ke-12 qu'udun lahuma, duduk bagi keduanya, aili tasyahudi wa sholati, tahiyat awal dan sholawat. Wa kadhani salam, seperti itu membaca salam. Wa sunnat tawarrukun fihi, dan disunatkan duduk tawarruk. Duduk tawarruk tuh yang duduk ini didudukakan. Nah, itu tawarruk caranya. Oke, ini. Tawarruk. Wa sunnat tawarrukun fihi, dan disunahkan disunahkan duduk tawarruk. Fi qu'udi tasyahudil akhir, pada duduk tahiyat akhir. Wa huwa ma yu'aqibu salamun, yaitu yang mengiringi salam. La tawarruku masbukun, maka tidak disunatkan, maka tidak jadi kalaunya tawarruk itu masukkan ke dalam. Nah, tawarruk iftiras yang diduduki. Jadi tawarruk ini masukkan ke ini tawarruk. Kalau iftiras diduduki ininya. Fala yatawarraku, maka tidak boleh duduk tawarruk masbukun, orang sholat yang masbuk. Ya, misalnya kita masbuk, imam sudah sujud akhir, sudah tahiyat akhir, kayak dong imam, kita harus duduk enggak ini, tidak boleh duduk melompati imam. Misalnya aku sembahyang jadi imam. Ini aku sudah 4 rakaat, misalnya sembahyang zuhur, aku duduk enggak ini. Baru datang seseorang masbuk, jangan duduk nengkai ini, harus duduk nengkai ini. Paham lah? Hah? Namanya imam sudah 4 rakaat. Iya. Orang masbuk sudah hanya sorokaat, pas rakaat keduanya ulang lah. Iya, yang itu kan dihitung sama sekali. Jadi apabila tidak 4 rukunya si imam, itu kan dihitung sama sekali. Jadi dari awal. Kadang misalnya dapat serokaat, artinya pas tahiyat awalnya, kedua tahiyat lagi. Jadi sebut yang kedua tahiyat lagi. Jadi yang tahiyat pertama membati imam itu kada dihitung tahiyat, dihitung serokaat aja. Gitu.
Wa sunnah tawarrukun, disunatkan duduk tawarruk fihi padanya, fi quritul akhir, pada duduk tahiyat akhir. Wa huwa ma yuaqibu salamun, yaitu tahiyat tawarruk itu adalah yang mengikuti salam, artinya yang hendak assalamualaikum bukannya duduk tawarruk. Fala yatawarraku masbukun, maka tidak boleh duduk tawarruk bagi salat masbuk. Fi tasyahudi imamihi, pada tahiyat imamnya yang akhir. Jadi imamnya duduk tawarruk, makmumnya harus duduk iftirash. Wala man yasjudu li sahwin, dan bagi orang yang, dan bukan orang yang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kita mau buat duduk tawarruk harus iftirash. Nah, misalnya lupa, kalau lupa sholatnya, lalunya sujud sahwi, nah duduknya harus enggak ini sujud sahwi itu. Jangan duduk enggak ini. Ini baca subhanallahi wa bihamdihi rabbil fili warhamni. Sujud lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengucapkan salam ke kanan, sujud lagi dia dua kali. Itu bagi yang sahwi, bagi yang lupa. Jadi tahiyat-tahiyatnya tuh duduk biasa. Duduk anu aja. Ini duduk kayak ini kalau asalnya. Lalu balik ganti ke ini. Enggak, itu maksudnya. Fidri mami lahirulahi wala man yasjudu li sahwin wa huwa kal iftiras, seperti duduk iftiras. Lakin yakhruju yasrahu, tetapi mengeluarkan kaki kanan, kaki kirinya, kaki yusra, kaki kanannya, min jihati yamanihi, yumnahu, dari jihad kanannya, wa yansaku warakau bil ardi, dan memasukkan kakinya ke bumi, artinya menduduki kakinya ini ke bumi, ke tanah, ke lantai. Nah, diduduki. Tunggarannya iftirash. Wawatu yadaihi, dan meletakkan dua tangannya fi qudi tasyahudihi, pada duduk tahiyat akhir, ala torfi rukbatahi, atas ujung lututnya. Nah, dia itu tasamuhu ru'usul asabi, sekira-kira sama ujung-ujung jari berlurus di lintuhut gini. Nasyiran asabiyahu yusrahu, meurai ujung-ujung jarinya di atasnya, ma'adhammin lahab, serta menggenggam kayak ini apabila hendak membaca asyhadu an la ilaha illallah. Wa qabidon asabiyahu, dan menggenggam jari-jarinya, yumnahu, yang kanan. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Ini yang kada di kepal, kada digenggam. Bikasril ba, illal musabbihati. Wa hiya allati tali al-ibham, yaitu yang mengikuti bagi ibu jari. Fayursiluha, maka mengurainya. Wa sunnah raqmuhuma, dan sunat mengangkat keduanya. Al-musabbihati, artinya telunjuk. Ma'imalatiha, qalilan, serta condong ke bawah sedikit. Nah, nangka ini sedikit. Jangan nangka ini, apalagi diulai, kalau boleh diulai. Inda hamzati illallah, ketika sampai hamzahnya illallah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi illallah bembain ini ditunjuk illallah. Jadi membentuk 53 angka Arab. Ini 5, ini 3, angka 3. Angka 3, kalau ini 3-nya 1, 2, 3, angka 3, nah angka 3. Jadi berbentuk 53 angka Arab. Ini 5, ini 3-nya. Nah 3 kayaknya lo tulisannya.
Ini 3, ini angka satunya. Wa sunna rafuhuma, dan disunatkan mengangkat keduanya al-musabbihati ma imalati, condong qalilan sedikit, condong ke bawah sedikit. Indah hamzati illallah, ketika hamzah illallah, i jadi diangkat anunya, telunjuknya dilepas dengan asalnya gumpal kayak ini, kemudian diginikan setelah membaca tasyahud. Lil itba, karena mengikut Nabi. Wa idamatuhu, dan mengekalkannya, artinya jangan dilepas, tetap aja. Air rokok tetap aja diangkat. Fala yaduha, tidak boleh meletakkan yang kayak ini. Bal tabqa marfu'atul qiyami wassalam, kekal diangkat sampai berdiri atau salam. Kalau tahiyat awal kan berdiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri. Hampir kalau sudah berdiri, karena tahiyat akhir Allah asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Ini jangan diturun-turunkan, jangan kayak ini, tetap aja sampai salam. Nah, seperti kita biasa menggawi. Wal abdal fala yadabal tabqa marfu'atan al-qiyama awis salama wal abdalu qabdul ibham, dan disunatkan menggenggam ibham. Ibham ini adalah ibu jari. Nah, digenggam. Bijambiha, dengan higa-higanya, artinya digenggam kayak ini. Bayya doa Rasul ibham, bahwa meletakkan ibu jari indah spaliha, ke bawah, ala harfir rohah, atas huruf rohah yang istirahat. Ka'akidi talatati khamsina, seperti hitungan 53 angka Arab. Walau do'al yumna ala wairi rukbah, dan jika meletakkan yang kanan selain daripada lutut, yubashir bisababatiha, mengisyaratkan dengan telunjuknya, ini izin ketika itu. Wala yusanu rukmuha kharijus shalah inda illallah, dan tidak disunatkan mengangkatnya di luar sholat, inda illallah, sampai kepada illallah. Pada di luar sholat, kalau sampai kayak gini lagi sudah habis Assalamualaikum ampi, jangan masih aja lagi kan sampai berwirid, tetap aja gini, itu kan boleh. Artinya sampai assalamualaikum ampi. Wa sunnah nadhurun ilaiha, dan disunatkan melihat kepadanya, kepada tangan nih, bertunjuk. Jangan mata kelewai-kelewai kemana-mana, lihati yang ini nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa sunnah nadrun ilaiha, ay qasrun nadha il musabbihah, kepada tunjuk. Hala rafuha, ketika mengangkatnya, walau masduratan, sekalipun tertutup. Tertutup karena apa? Binahwi kamin, seperti lengan bajunya panjang, kadang kelihatan. Kalau yang kayak ini kepanjang, lihati juga, tetap aja dilihati. Kamin dengan baju. Qala syekhuna, berkata guru kita. Wa thalitha asyara, dan yang ke-13 taslimatun ula, membaca assalamualaikum yang pertama. Wa qalluha, dan sekurang-kurangnya assalamualaikum. Itu sekurang-kurangnya lil itba, karena mengikut. Wa yukrahu alaikumussalam, dimakruhkan membaca Waalaikumsalam langsung. Waalaikumsalam. Kada sah. Wala jizi assalamualaikum bitangkir, kada boleh mengucapkan assalamualaikum nya kada pakai alif lam, bitangkir dengan menggunakan nakirah. Wala salamullah, tidak boleh salamullah, kada boleh juga. Atau wasalami alaikum, salamku atasmu, kada boleh juga. Bal tabtulu sholatu, bahkan batal sholatnya. Intamada, jika sengaja. Wa alima, dan mengetahui. Kama fi'il irsyad, sebagaimana berada keterangan dalam kitab al-irsyad li syekhina, pekarangan guru kita. Wa sunnah tasmiyatu tsaniyah, dan disunatkan salam yang kedua. Wa in taraka imamuhu, sekalipun imamnya meninggalkannya. Misalnya imamnya assalamualaikum warahmatullahi, hilang imamnya, ada assalamualaikum ke kiri, makmum sunat ke kiri juga, walaupun imamnya kena jalan.
Misalnya imamnya buka, Anda akan bergantung misalnya. Nah, jalan higa ada lawang situ bukanya. Wa tahrumu dan haram in arada badal ula munafin. Haram jika datang sesudah yang pertama menafikan. Artinya tidak menghilangkan salam yang kedua. Diniatkan memang kadada ujarnya batal. Ajar yang kedua kenapa apa juga. Nah misalnya begitu batal kadesa sholatnya. Nah itu orang yang ketika darurat, ketika apa ya gitu misalnya kehendakan qada hajat, kehendakan kantutkan apa boleh. Tapi kalau sengaja tidak hari-hari kedesa sholatnya. Karena menafikan yang sunat tadi. Kahadasin seperti berhadas boleh. Ukhruji waktu Jumatin dan keluar waktu Jumat. Wujudun harin setrotan dan adanya aurat terbuka lalu cepat-cepat menutup. Misalnya sebelum nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditutup. Ada sampai ke kirinya karena ada bawa angin. Untuk sholatnya angin kencang, terbuka auratnya, tepat-tepat ditutup, cepat-cepat ditutup. Wa sunnat taslimun tsani dan disunatkan salam yang kedua itu adalah wa yusannu ayakruna dan disunatkan menyertakan kullam min taslimataini dan disunatkan semuanya dari dua salam birahmatullah. Jadi wajib sunat menyertakan rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuati warahmatullah sunat. Ai ma'aha bersamanya duna wa barakatuh. Bukan wa barakatuh. Jadi wa barakatuhnya bisa dibuat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum ini lah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullah itu hanya berpaling. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika warahmatullah kita ke kanan. Jadi waktu assalamualaikum masih di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum masih di sini, warahmatullahnya ke kanan. Duna wa barakatuh, bukan wa barakatuh, artinya kada dibuat wa barakatuhnya. Alal mangkul, atas mangkul. Artinya mangkul itu yang dipindah. Maksudnya ada keterangan kitab al-mangkul namanya. Fi ghairi janazah, selain sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah disunatkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bukan wabarakatuh tapi rohnya fathah. Wabarakatuh. Kalau sembahyang jenazah. Lakin ukhtira nadabuha litubutiha min adin turukin. Tetapi dipilih sunatnya menetapkannya barakatuh dari keterangan-keterangan beberapa macam. Ada juga orang wabarakatuh, ada keterangannya jadinya. Tapi kalau kita Imam Syafi'i sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup warahmatullah. Tapi kalau sembahyang jenazah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa aja sedikit lagi lah. Zaman habis anunya tentang rukun sholatnya. Wa ma'a irtifatun fihima berserta memalingkan wajah pada keduanya. Pada keduanya salam yang pertama dan salam yang kedua. Hatta yara khaddahu al-aiman, sehingga nampak pipi yang sebelah kanan. Fil ula wal aisar,
pada yang pertama dan yang kedua, fitania. Jadi pipi kitanya kelihatan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sampai kelihatan orang pipi kanan. Seandainya orang di belakang melihat pipi kanan kita, itu cukupnya lah. Dadanya jangan umpat berpaling. Kayak ini lah, nyadar kayak ini. Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Nah ini kan gelas, ini kiblat, ini ke sini. Tapi karena dia ada paham mungkin, jadi dadanya ini kada lurus lagi lawan gelas. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kada sah sholatnya. Jadi kepala aja pelingau-pelingau, lain dada. Kalau umpat dada lawan kepala, batal. Karena tidak menghadap kiblat lagi. Paham lah? Jadi yang pelingau-pelingau itu lehernya aja. Nah, sampai kelihatan pipi kita ini orang belakang. Misalnya orang belakang pipi kanan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau enggak dia assalamualaikum warahmatullah. Nah, enggaknya kan kelihatan. Sakit dulu bang ya bang? Sakit dulu kan ada masalah tuh. Selalu bantar. Selalu bantar. Jadi kalau selalu bantar kan udah pelingau. Tambihun. Nah sampai situ tambihun habis kira-kira. Oh lagi sebut di bawah lagi dah sebutin lagi dah. Masih sedikit lagi dah. Tambihun diperhatikan. Perhatian, tambihun ini perhatian. Yusannu likulli minal imam ma'mum wal munfaridi ayyan wiyas salamu alaman iltafata. Disunatkan bagi tiap-tiap dari imam dan makmum dan sembahyang sendirian bahwa berniat salam. Alaman iltafata huwa ilaihi, atas orang yang berpaling ia kepadanya, mimman an yaminihi, dari orang yang di kanannya, bitaslimil ula, dengan salam yang pertama. Jadi diniatkan kita assalamualaikum ini memberi salam kepada orang yang sebelah kanan. Diniat salam sebelumnya spontan aja. Assalamualaikum, memberi salam kepada orang yang sebelah kanan. Niat di hati. Spontan aja. Nah, sudah artinya kita memberi salam kepada orang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita memberi salam kepada kiri. Siapa-siapa yang sebelah kanan ini. Nah, wan yasarihi bibit taslimatil tsaniyah, dengan membaca salam yang kedua, min malaikatin, ya dari mana malaikat, wa mu'mini insanin wa jinnin, dari orang beriman golongan jin dan golongan manusia dan jin, tapi orang beriman. Sebelah kanan sebelah kiri ini ada malaikat, ada orang beriman golongan manusia dan jin. Wa bi ayyatihi masya'a, dan dengan apa jua yang ia kehendaki. Alaman khalfahu, atas orang sebelah di belakang, wa mamahu, dan di depan. Wa bil ula afdalu, dan yang paling utama adalah walil ma'mumi ayun wir raddu, dan yang paling utama makmum itu menjawab, berniat menjawab salam atas imam. Bi ayyi salamihi, dengan apa jua salamnya, sya'a yang ia kehendaki. Misalnya assalamualaikum warahmatullah dari imam. Jadi kita assalamualaikum menjawab assalamualaikum warahmatullah, tapi jawabannya assalamualaikum warahmatullah juga, bukan waalaikumsalam. Nah, gitu. Far'un, cabang masalah. Yusannu niyatul khuruj, disunatkan niat keluar minas sholat, dari sembahyang, bitasmi'atullah, di salam yang pertama. Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf. Fi wujudi, mewajibkannya. Wa ayyadrujas salamu, dan masuk pada salam. Wa ayyabdi'ahu mustaqbilan, dan memulai dengan menghadapi wajihi al-qiblah, dengan wajahnya kepada kiblat. Wa binayihi mata mamil tifat, dan mencegahnya berserta menyempurnakan palingan. Artinya pelingau itu kelewatan sampai dadanya itu 4 jua. Wa yuslimal ma'mum, dan memberi salam si makmum ma taslimatil imami, beserta salamnya si imam. Wa rabi'u asyaraha, dan yang ke-14 tertibun tertib. Biaina arkanihal mutaqaddimah, di antara rukun-rukun yang terdahulu, kama dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan.
Faintamadal ikhlala, maka jika disengaja, maka sengaja dia merusak dengan tertib. Merusak tertib artinya kan berurutan, takbir, baca Fatihah, ini dipaling. Misalnya bitaqdimi rukni fi'liin, dengan mendulukan rukun fi'li, kan sajadah seperti sujud qabla ruku, sebelum rukunya sujud, berdiri langsung sujud. Nah, kayak sujud syukur aja, atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, kadesa batalat sholatu, batalat sholatnya. Amma taqdimu ruknil qauli, adapun mendulukan rukun qauli, fala yadurru, maka tidak apa-apa, illa salam, kecuali salam. Wa tartibu baina sunani, dan tertib dan sunat-sunat ke surati, seperti surah ba'dal Fatihah, seperti membaca surat sudah Fatihah, itu berurutan. Misalnya Alif Lam Mim Fatihah, Alif Lam Mim surah Al Imran, dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, itu makruh. Jadi harus dari atas ke bawah. Ba'dal Fatihah itu du'ai ba'da tasyahudi was salati syartun lil i'tidadi bisan sunnatiha, dengan sunat-sunatnya. Walau saha, jikalau lupa, orang makmum selain makmum, imamnya lupa, fit tartib, pada tertib, fitarki ruknin, seperti meninggalkan rukun, kan saja itu qabla ruku, seperti sujud sebelum ruku, raka'a qabla Fatihah, atau ruku sebelum membaca Fatihah, lago, sia-sialah ma fa'alahu, apa yang dikerjakannya, hatta yatiya bil matruki, sehingga mendatangkan ia dengan apa yang ditinggal. Fa in tadzakkara, maka jika ingat, qabla bulughi mithlihi, sebelum sampai seumpamanya, utiya bihi, didatangkan dengan dia, wa illa, dan jika tidak, fasayati bayanuhu, maka akan datang penjelasannya. Ini langsung ruku si imam, ini langsung sujud, jadi kada ruku, kada itu langsung sujud, jadi sia-sialah sholatnya, kecuali berdiri pulang, berdiri basah, langsung ruku, langsung sujud. Sudah membaca Fatihah, kalau sudah baca lagi. Ini misalnya imam langsung sudah membaca Fatihah, membaca surah, langsung aja Allahu Akbar, langsung sujud. Kada baruku, kada batumaninah, kada itidal tuh, ini ruku ngarannya. Berdiri basah tuh itidal. Kayak apa itu aja? Sholatnya sia-sia. Kecuali dia mau ulang. Wah, aku lupa tuh, langsung berdiri lagi. Ulangi lagi, subhanallah bihamdi, sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Sujud ulang lah. Iya, sujud lagi, karena yang pertama tadi kada diasi, yang salah tadi kada dihitung. Kalau misalnya dilanjutkan aja, batal sholatnya. Misalnya kada diganti i, berarti misalnya langsung sujud lah. Sujud langsung. Allahu Akbar, ulang lah. Iya, Allahu Akbar lagi. Berdiri tegap dulu, baru ruku lagi. Jangan langsung berdiri langsung kayak ini, nggak boleh. Harus berjeda, berdiri dulu stumat, baru ruku, baru itidal. Kalau usah lagi baca Fatihahnya kedua, karena sudah tadi dibaca. Awasyakun, atau ragu-ragu, huwa ay wa makmum, selain makmum. Fi ruknin filiyin, fi ruknin, pada satu rukun. Hal fa'ala amla, apakah dia lakukan atau tidak. Kan syakka, seperti ragu-ragu, roki'an, apakah dia ruku. Hal qara al-Fatihah, apakah dia sudah membaca Fatihah, aw sajadah, atau dia sudah sujud. Hal raka'a, apakah sudah ruku, aw tidal utiya bihi, mesti didatangkan dengan dia yang lupa.